Nama saya Rega Daryandi, mahasiswa BINUS University dengan NIM 19010102245. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dan manfaat toleransi. Tujuan dari toleransi adalah dengan adanya sikap toleransi yang tinggi akan mencegah terjadinya perpecahan di dalam sebuah lapisan masyarakat. Kehidupan akan lebih damai dan harmonis dengan adanya nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah tujuan dari bertoleransi apa yang saya jelaskan. Menurut saya manfaat toleransi adalah adapun sikap toleransi dalam masyarakat adalah menjaga persatuan dan kesatuan sehingga masyarakat bisa hidup rukun, harmonis, jauh dari perpecahan, konflik, saling tolong menolong, saling menghargai satu sama lain, saling mendukung, dan lain sebagainya. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Perselisihan. Masyarakat di Indonesia sangat beragam karena memiliki banyak suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa daerah, budaya, dan adat istiadat yang berbeda di daerahnya masing-masing. Keberagaman ini yang membuat Indonesia menjadi unik di hadapan dunia. Dan itu arti dari toleransi menurut kelompok kami. Jadi contoh kasus atau contoh hal yang membuktikan bahwa kalau di Indonesia tuh masih terbukti kalau kasus toleransi, cara kita bertoleransi itu masih kurang, yaitu dengan kasus dari Ibu Meliana yang mengeluhkan suara azan atau mengeluhkan besarnya volume toa masjid di sekitar rumahnya gitu. Jadi sampai dia bisa dibuat di penjara gitu dengan hanya karena hal itu gitu. Seharusnya kan sebaiknya gitu loh, dengan mediasi keluarga, meminta maaf, bertemu satu sama lain, mengurus masjid dan dengan keluarga dan Ibu Melena, harusnya itu bisa diselesaikan secara dengan kekeluargaan gitu, ngomong baik-baik segala macam gitu. Jadi membuktikan kalau misalkan hidup menjadi minor di Indonesia itu hal yang sulit lah gitu, dibeda-bedakan, diibaratkan kayak menjadi umat muslim itu sebagai hal yang superior gitu di Indonesia, dan itu salah gitu. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika aja membuktikan bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu, mau sukunya apa, agamanya apa, dari mana segala macam, itu seharusnya bisa kita lihat gitu loh. Itu benar-benar sejarah gitu, Bhinneka Tunggal Ika gitu, harusnya kita bisa mengerti satu sama lain gitu. Nama saya Stefan Surko Gamaliel. Apa saja yang sudah dapat kita lakukan dalam mencerminkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai pemuda? Yang pertama adalah mengecilkan suara HP, suara video, ataupun suara musik ketika ada teman yang sedang melaksanakan ibadahnya. Yang kedua adalah tidak menghalangi teman ketika sedang ingin melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan cara saling mengingatkan. Misalnya kita mengingatkan teman untuk melaksanakan sholatnya. Yang keempat adalah tidak mengejek ataupun menghina suku ataupun agama lain yang berbeda dengan kita. Selanjutnya adalah menjaga tali silaturahmi antara kita dengan teman ataupun orang lain yang memiliki perbedaan, sehingga dapat tercipta keharmonisan di dalam perbedaan. Terima kasih. Maka rohani menjunjung Yang Maha Esa. Jemaat berbondong-bondong, wangi-wangian dipakai agar menghadap langit menjadi suci. Agar Rosasio bukan hanya penindah sebelum semua terjadi, sebelum semua seperti itu. Para biadab-biadab datang melantangkan seruhan Tuhan yang ia yakini. Pekikan rohani menggema, menggelegar ke kuping-kuping. Boleh jadi orang-orang terheran apa yang mereka lakukan tanpa memperdulikan sekitar, lingkungan, bahkan matahari yang sedang baik-baik saja. Tantrumlah dibuat rumah ibadah begitu hikmat. Terkoyak-koyak daging dan belulang, bercecer demi cecer darah yang menempel. Akan mata yang merajam, akan
melakukan perbuatan yang dianggap perintah Tuhan. Lalu mungkin yang melakukan berkeyakinan akan masuk surga, yang katanya itu suatu keindahan setelah kematian. Kemudian dari perbuatan keji tak beradab, dari pelaku dan korban saling menyalahkan. Mungkin dua agama yang berbeda atau lebih, tetapi yang kuyakini, Yang Maha Kuasa sedang sedih-sedihnya melihat umat dan hambanya berbuat hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang berakal.